na alanung ngajupang Oras. patajak itu mula tama partang yang ata alani isudiat na bertugas siap para di ma dirita unmute masyano salut na ano diak ka na bertugas di Boyma di Pangulo Mikna. Jadi upasata mima tu na bertugas tu inang Guru Pasaribu untuk liturgis. Selamat malam di Tasudena Amaminang na huwalangi kami di bagasan Kristus Yesus untuk melatih kita di sudi aka pengiring Tuhan di kita. Sebelum kita mulai patang yang hata, matang yang mahita di bagasan roh tabi. Amin. Taparade ma endeta sian buku ende nomor 10 itu ayat sada sa rodi ayat 2 Raja Natumimbul. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopan langit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jahuba sian ho, ima na mangulahon sambing dohot holong ni roha di bagasan jala marpangalaho hasirepon maradopun debatam. Haleluya. Matang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang selehon matuhami roha na tubuh nabadia pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaun na denggan. Selehon dame tuhami asa sonang hami mangolu di bagasan pangundingmi saya masih gantung tuhatam mahami
maradopon saluhut musunami. Saya ramoti jala pargogoye mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel dihita di patang nyata di Bornginon, ima natar surat di 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sarodi 44 tajahama secara responsoria. Dungi Roma sada halak sian baal salisa na mamboan di halak ni debata aka sagu-sagu patumonaan 20 sagu-sagu sian eme sian simun dohot itak sian dahanon na binolgang di bagasan hadang-hadangan na. Dungi ni nasi Elisama lehon mai di situan natoropi asa mangan nasida. Dungi ninda na posonaima, behama pangalihokku mangganupi 100 salak, alay ninda si Elisama, sailehom may disituan na toropi, asamangan na sida, ay songonod do hata ni Jehovah, ikomangan akka jolmay jalay konadong dope teba. Dungi di parade mai di jolo nasida, dabe mangan nasida, jala adong dope teba, hombartu hata ni Jehovah. Masahatna, martua ma na tumangihon hata ni debata, jala nong piopsa. Amen. Marende hita, sian buku enda nomor 736 ayat sada, sarodi ayat 2, Yesus hapus aku. bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena malam hari ini kembali kami dapat berkumpul secara virtual untuk memuji, memuliakan nama-Mu melalui Zoom malam hari ini. Dan kiranya setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami membawa setiap doa-doa kami dalam syafaat di malam hari ini, mendoakan begitu banyak pergumulan jemaat-jemaat-Mu, sehingga kami bersama-sama saat ini dengan kerendahan hati menghantarkan
doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, khususnya jemaat Tuhan HKBP Cibubur. Berkati, sertai, kuatkan, mampukan mereka menjalani hari-hari dan kehidupan mereka, terlebih di masa PPKM darurat yang diperpanjang sampai 2 minggu ke depan. Berkati Tuhan, dari setiap pekerjaan pasti berdampak. Apapun yang menjadi pekerjaan kami, buatlah Tuhan berhasil. Usaha-usaha yang kami kerjakan, buatlah mengalami keberuntungan sehingga kami terus melangkah dalam kehidupan kami tanpa takut, karena bergantung bersandar hanya kepada berkat-berkat dan kasih yang berasal daripada Tuhan. Demikian juga tambah-tambahkan keharmonisan, kebahagiaan dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami senantiasa bahagia, penuh sukacita, dan penuh keharmonisan, menjadi contoh teladan di tengah-tengah keluarga di dunia ini, sehingga banyak orang menyaksikan Kristus tinggal dan hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, mulai dari anak-anak sampai mereka yang dewasa. Khususnya anak-anak kami berkati, agar kiranya penyertaan-Mu menyertai mereka, sehingga mereka memperoleh kasih yang daripada Tuhan. Meskipun mereka di rumah saja, namun mereka tetap dalam perlindungan kasih Tuhan. Mereka yang studi, belajar, sekolah, kuliah, berkati, tambahkan hikmat-Mu, kepintaran, kecerdasan, kepandaian memenuhi mereka, sehingga mereka akan meraih masa depan yang gemilang dengan takut akan Tuhan dan selalu menghormati orang tuanya. Demikian juga kami mendoakan para orang tua kami yang lansia, yang lemah tubuhnya dikarenakan usia yang lanjut. Berkati Tuhan agar kiranya kuat dalam penyertaan Tuhan, sehingga justru melalui mereka menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka. Kami juga mendoakan untuk setiap jemaat Tuhan yang lemah tubuhnya dan yang sakit. Tuhan, kami berseru kepadamu dengan sungguh-sungguh agar kiranya Tuhan memberkati. Apapun sakit, penyakit, kelemahan tubuh yang mereka alami, kiranya Tuhan menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang sedang isolasi mandiri, Tuhan, kami berdoa kepadamu agar kiranya Tuhan menyertai beserta dengan mereka, dan mereka merasakan kehadiran Tuhan dan penuh sukacita karena Tuhan senantiasa ada beserta dengan mereka, mendampingi masa-masa sulit saat ini. Khususnya saat ini kami mendoakan ada beberapa jemaat Tuhan yang khusus malam hari ini kami doakan. Kami mendoakan Inang Pendeta Rebeka Boru Tasoid, Opung Ramos Boru Tambunan, Opung Murni Boru Pangaribuan. Demikian juga kami mendoakan Amang S Silitonga, Amang GT Sitorus, Amang Sintua LB Sibarani, Inang Nyonya Sintua LB Sibarani Boru Pak Pahan, Amang Atobing, Inang Nyonya Atobing Boru Butar-Butar, Epi Boru Sinaga, Kiyosi Immanuela, Nyonya Manurung Boru Panjaitan, Opung Eka, Suryanti Boru Manurung, Amang W Sidabutar, Inang Nyonya W Sidabutar Boru Sihite, Christine Natalia Boru Pasaribu, Eris Natalia Putri Boru Simanjuntak, Amang BM Simamora, Inang Nyonya S Huta Barat Boru Sinambela, Andre Huta Barat, Arta Boru Siregar, Inang Nyonya Simamora Boru Sitio, Inang Nyonya K Lumban Gaul, anak kami Starsing Lumban Gaul, dan beberapa jemaat yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bagaimanapun keadaan dan kelemah tubuhnya Tuhan, baik yang di rumah sakit, yang di rumah maupun isolasi mandiri, Tuhan hadirlah, menjamah mereka, mereka merasakan kuasa-Mu sehingga pulih, sembuh, sehat, dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Kami juga mendoakan untuk pandemi ini agar kiranya segera berlalu. Dunia ini kembali normal, Indonesia semakin sejahtera dalam perlindungan dan kasih yang daripada Tuhan. Bapak Joko Widodo sebagai presiden di bangsa Indonesia ini, tambahkan hikmat-Mu sehingga dengan cepat beserta dengan seluruh anggota-anggotanya untuk senantiasa merumuskan cara, metode untuk memutus mata rantai COVID ini sehingga musnah, selesai di dunia ini dan kami pulih seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mendoakan Inang Pendeta Rebecca Boruta Soit yang akan menyampaikan firman-Mu. Agar kiranya firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga melalui firman ini kami dapat bersama-sama saling menguatkan. Dan inilah kerinduan kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Marende kita, sen enda nomor 638 ayat sada sa ibu tono ku Yesus. Sian Tuhan di bata mata doho sian anak-anak Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita amanginang kita saluhuna di pertanyaan mahite jumitingon. Jamita dihita imasian Anes bidu onom ayat 25 rodi ayat 25. Ucahama dihita songonom. Jadi dung Jepang nasida ibana di baribani taui nina nasida ma madok ibana. Guru sadi hari doho ro tuson dungi nina Yesus ma mangalusi nasida natutu situtu do nahudokon tuhamu dilului hamu pe ahu dada ala naung dapot rohamuna tadai tung alani nabosuri dohamu namangan roti unang ma si panganon na ulo salpu ulahamu alai si panganon namian rodi hanguluan na saliling-liling na naeng lehonon ni anak ni jolmai tuhamu ai ibanado dihatidakon amai di bata. Dungi nina nasidama madok ibana diama bahenon nami asa uulahami ka ulaon lo moni rohani di bata. Dungi nina Yesus ma mangalusi nasida haporse hamuma na sinuru ni di bata ima ulaon lo moni rohana. Dungi nina nasidama asa diama tada bahenonmu si idaon nami asa tung porsea hami diho aha diulaho ayat 30 sada ia opunami mangan manado di parhorsihan songonatar surat dilehondo roti sian banua gijang panganon nasida. Dungi nina Yesus ma madok nasida na tutudo hatakon tuhamu. Apala si Musa mangalehon tuhamu roti nasian banua gijang. Damangido
mangalehon dihamu roti na tutu nasian banua gijangi. Ai natua sian banua gicang do silehon hanguluan tu portibion. Ido roti nasian debata. Kabe didok nasi dama saitong ma lehon tuhami ale Tuhan roti si songoni. Dungi ni na Jesus ma madok nasida audo roti hanguluani. Sadok naso malebe manangise naung ro tuahu jala naso tu pabe mauas manangise na porsea diahu ima sahatna. Uriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus di nguluta sidanu pari jok do tar godang halak salah motivasi laho mangyuton Yesus siate. Hiado sinukun aka parguru malua na berlatar belakangkan usia na berbeda-beda. Taringot tu motivasi nasida manghutom Yesusi. Adong madok asa lancar usahana. Asa dinggan pendidikanna dohot karirna. Asa dinggan perekonomianna. Asa malum sian sahitna nasa lelengon. Asa dapot siokak nitodina do lan akan asing. Jadi motivasi nasida manghuton Yesusi ima asa sude nasinakap doho sihirimon nirohana sidai boi terpenuhi sian Yesusi. Alus nasidai memang begion sangat sederhana doi ya teh. Alai tarida doi bahwa naso dewasa dope haporsion nasidai. Kalau kita bekerja supaya mendapatkan upah itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi kalau kita mengikut Yesus supaya mendapatkan apa yang kita inginkan, itu menunjukkan iman yang tidak tulus, yang pamrih, dan masih kekanak-kanakan. Kemudian nih tuhata di joloni terpukon akan atorok mengalului Yesus sahat tu baribani tao ala naung dipatu pa Yesus do tada halongangan dina mangalehon mangan nasi damar 5.000 halak marhite 5 roti dohot 2 deke. Dilului nasi dape Yesus dada namaing asalam manada Yesusi nasida asalam bagas isedo Yesusi sasitongna. Alai ala naung bosurdo nasida. Didok rohana nasida sai bosuron manian nasida sopola ulau-ulaon. Terpenuhi manian sude kebutuhan nasidai. Dapotan makan siang gratis manian nasida luhutna. Memang na tabuan na macalona gratisonate. Inna rohana sida holan hudul manangi-nangi hatani Yesus mamereng akatada halongangan nase jok di patupa boitong butongon. Apalagi mamolo tabandikan dohot namasan waengonate di pandemi COVID-10 sia namacai mengganas gawat darurat. Banyak yang di PHK, ya apalagi diperpanjang lagi PPKM ini, sehingga anak-anak, orang-orang muda, bahkan mungkin orang dewasa, maaf ada yang memberikan akronim untuk PPKM. Ya. Apa katanya? Pelan-pelan kami miskin, atau pelan-pelan kami mati. Jadi sangat mengerikan jika kita mendengarkan ini. Tapi doa dan harapan kita semua, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya seperti ini berkepanjangan. Justru harus kita memberikan
akronimnya secara positif bahwa pelan-pelan kita makmur. Amin. Iya, harusnya seperti itu ya, bahwa kita harus percaya Allah itu adalah Allah pantokrator. Dialah yang memelihara kehidupan kita. Jadi di son mana sih daluhutna salah motivasi. Ima naparjolo nanaing berengota ditrupukon. Pencarian yang didasarkan pada motif yang salah kaprah, inilah kenyataan yang memilukan dan seringkali terulang dalam kehidupan orang Kristen masa kini juga. Sama seperti yang Yahudi itu, mereka beramai-ramai mencari Yesus bukan untuk bertemu dengannya secara pribadi. Boleh kita bandingkan seperti Maria, ya, saudaranya Marta, tetapi mau sekedar menikmati mukjizat yang ia lakukan. Mereka mencarinya bukan karena rindu mendengarkan nasihat dan petunjuk atau falsafah hidup yang disampaikan oleh Yesus seperti khotbah-khotbah di bukit dan lainnya. Tetapi banyak orang berbondong-bondong mengerumuni Yesus hanya untuk mengecap mukjizatnya. Bukan karena mereka percaya. Mereka hanya datang untuk menjadi penggembira saja. Mentalitas seperti ini masih sering kita jumpai dalam kehidupan kekristenan saat ini. Mentalitas penggembira dan juga mentalitas penikmat mukjizat. Sebab itu Yesus menasihatkan dengan sangat tegas supaya kita bekerja bukan untuk makanan yang sifatnya hanya sementara, tetapi kita harus bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal. Ayat 27. Ini bicara tentang orientasi hidup. Seringkali orientasi hidup kita salah. Disinilah Yesus meluruskan supaya kita memandang hidup, pekerjaan, dan pelayanan dalam perspektif kekekalan. Dan bukan hal-hal yang bersifat temporal atau sementara. Yang hanya bersifat duniawi. Sekalipun kita memang hidup di dunia ini. Perspektif kekekalan menjadikan kita lebih bijak dan arif mengatur hidup kita di dunia ini. Bahwa kita punya tujuan hidup yang kekal. Jadi perspektif ini memampukan kita untuk lebih menghargai hidup kita di dunia ini. Perspektif yang diajarkan oleh Yesus ini kepada semua penganutnya termasuk kita untuk mengerti bahwa ada kehidupan setelah kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Kesadaran inilah menjadikan seseorang hidup lebih bertanggung jawab di hadapan Allah dan sesama. Kita harus meninggalkan mentalitas penggembira dan juga mentalitas penikmat mukjizat. Kita harus benar-benar mencari Yesus untuk menjalin persekutuan dan membuka hidup untuk dipenuhi dan dikuasai oleh Yesus itu sendiri. Nah, Yesus datang ke dunia ini dalam rangka menghadirkan kerajaan Shalom. Kerajaan Allah yang dengan damai sejahtera. Secara menyeluruh, secara holistik, tubuh, jiwa, dan roh. Menyembuhkan kita, memulihkan kita, dan dia sebagai gembala kita yang menggembalakan kita domba-dombanya. Disinilah orang Yahudi yang pada waktu itu sangat lapar dan haus secara lahiriah. Yesus memberikan mereka makan secara lahiriah sekaligus memuaskan mereka dengan secara rohani. Pendekatan ini yang dilakukan oleh Yesus sebagai jawaban atas kesulitan yang dihadapi oleh manusia secara umum. Coba kita bandingkan dengan saat sekarang ini, orang hanya ingin yang instan. Tidak mau memahami teologi proses. Tetapi maunya semua persoalan, kesulitan, solusinya secara instan, cepat dan tepat. Tidak pakai lama.
Nggak perlu berdoa. Pergi ke dukun saja, sudah beres. Tapi apakah mungkin di pandemi ini orang berani pergi ke dukun? Apalagi sembuhan ya. Dukun saja takut ya dengan corona. Saudara yang kekasih dalam Kristus, saat ini banyak orang di dunia hanya mencari kepuasan sesaat, mengumpulkan harta di dunia, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Semua ini dalam rangka bagaimana mensejahterakan keluarga. Sehingga ada banyak orang untuk mencapainya, menghalalkan berbagai cara. Pada waktu Yesus mengatakan bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan anak manusia, yaitu dirinya sendiri, yang disahkan, yang dimeteraikan oleh Allah Bapanya kepadanya. Lalu kata orang banyak itu, bagaimana kami dapat melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Jawab Yesus, percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Lalu apa kata mereka? Kata mereka, tanda apa yang dapat kami lihat supaya kami percaya padamu? Pekerjaan apa yang sudah kau lakukan? Jadi mereka membandingkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dengan apa yang sudah dilakukan oleh Musa. Mereka katakan, nenek moyang kami di padang gurun telah makan mana dari sorga. Alai didok Yesus matu nasida, apalah si Musa mangalewon tuhamu roti nasian banu agicak. Alai damangido mangalewon dihamu roti natutu nasian banu agicang. Aina tu asian banu agicang do silehon hangoluan tu portibion ido roti nasian debata. Jadi didok nasi dama tu Yesus mulu songoni saya tong mak leo dihami ali Tuhan roti si songoni. Jadi didok Yesus mah mengalusinasi dah do roti hangoluani. Sado naso alebe manangise naro tuau jala naso tupabe mauas manangise naposea diau. Luar biasa do alus ni Yesuson sebagai afirmasi yang menegaskan dan menyatakan bahwa akulah roti hidup itu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua dalam perikop kita ini adalah kedangkalan iman. Persoalannya adalah menjadi sulit jika mereka atau kita tidak mau menerima dengan hati percaya bahwa Yesus itulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Yesuslah roh yang memberikan hidup. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa yang Yesus maksudkan ketika ia berkata, akulah roti hidup. Roti adalah bahan makanan utama untuk mempertahankan hidup. Tanpa roti, bahan pokok primer, apakah itu dari beras, dari gandum, jagung, sagu, dan lain sebagainya, maka hidup ini tidak bisa berlanjut. Tetapi apakah hidup itu? Tentu saja yang dimaksud adalah lebih jauh dan lebih dalam ketimbang hanya hidup yang jasmaniah ini. Apakah arti rohania yang baru dari hidup itu? Hidup yang sebenarnya adalah hidup dalam hubungan yang baru dengan Allah. Hubungan yang baru yang demikian itu adalah hubungan kepercayaan, hubungan ketaatan, dan hubungan kasih. Itu yang ingin Yesus sampaikan. Oleh karena itu, Yesus adalah esensi hidup ini. Maka ia adalah roti hidup itu. Dialah kehidupan itu yang memberikan hidup kepada kita. Jadi kelaparan yang sesungguhnya dari manusia itu berakhir kalau kita mengenal Kristus dan melaluinya kita mengenal Allah. Oleh karena itulah kata Yesus, percayalah kepada Allah yang mengutus dia. Alanima di udut ayaton,
ala seolo nasida porsia ise do Jesusi jalamar mungut-mungut nasida didok nasida ala didok Yesus audo roti hanguluani gabe didok nasida ma aida ibana Yesus anak ni si Josepi data tanda ama anak dohot inana behama dohonon na atong natuat sian banua gicang do ahu. Inilah sesuatu hal yang sangat sulit untuk dipahami oleh nalar mereka. Mereka hanya melihat secara biologis bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu, tidak melihat bahwa Yesus itu adalah Mesias. Uriani tuhata tarsongoni magudang na halak di partikiat tanwain mulo makatatai kita apalagi taringok tu banua gicang Victor do nah di Portibion majo tahatain nate ya seolah-olah sungkan halak mana ringoti hatani di bata apalagi taringok tu banua gicang apa tardok parhudi ado kita orang sungkan jika bicara soal hal-hal yang rohani. Ido keprihatinan di zaman Waingon gudang doaka gereja-gereja dibangun megah bahasa pasaran nak maaf marmengo-mengo dibangun gedung gereja marpiloid rodidia teh alai kualitas haporna kurang dosongan halak na membangun bak mandi ukuran 1 kali 2 meter ala bagasna olan 5 cm patana tar songon dia maboi ison ae molo songoni do bagas tanpa kedalaman adalah sesuatu yang sia-sia. Tersongoni ma di kebarhon akka bangunan-bangunan gereja nuain di Portibion secara kuantitas luar biasa. Ale kurang do kualitas haporsiaon. Dido sahala JLP gereja tanpa mengidap sindrom. Barang 1000 milimeter, tapi dalamnya setengah inci. Atau juga seperti ya. Demikian juga seperti yang dikatakan oleh John di satu sisi bertambah secara luar biasa, namun di sisi lain terjadi di mana-mana. Itulah keadaan gereja hari-hari ini. Luas tapi dangkal. Pertumbuhan tanpa kedalaman. Kuantitas tanpa kualitas. Ketika ada datang penderitaan, sakit, penyakit, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang tidak percaya akan kuasa Allah. Bahwa Dia adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Itulah yang terjadi dengan 5.000 orang yang mengikut Yesus kemanapun dia pergi. Sayangnya mereka tidak mengejar pribadi Yesus, sebaliknya mereka hanya ingin mengejar berkat-Nya saja. Dengan terus terang Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi secara kuantitas 5.000 lebih orang sangatlah banyak, tetapi secara kualitas iman mereka sangatlah dangkal. Karena Yesus di sini Yesus tidak mencari pengikut, maka Yesus melakukan penyaringan dengan kata-kata yang keras, yang tajam, dan mengusik motivasi mereka. Akibatnya sungguh mengejutkan, dari ribuan orang itu hanya tersisa 12 orang saja. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, jangan kita euforia dengan pertumbuhan jika tidak disertai dengan kedalaman. Jangan sampai kita termasuk orang Kristen yang memiliki iman yang dangkal.
Iman yang dangkal gampang sekali goyah, tercabut di saat menghadapi masa-masa sulit seperti kita menghadapi pandemi COVID pada saat ini. Adalah sia-sia jika pertumbuhan tanpa kedalaman dan kuantitas tanpa kualitas. Alanin ma tahap porsiai ma Jesusi roti hanguluan na mangalehon ngolu pardagingon dohot partodion. Amin. Martanyang Pertanyaan maita. maita. Mulai tema diho ali Tuhan debata amangati di bagasan Kristus Tuhan nami. Disude akadengkan di basam Tuhan nama ngaramuti hami sahatu bornginon. Di paluaso hami marsaor dohoto manangion hata mamuji pasapon guarmuna badiai nangpe marhite jum meeting. Mulai tema Tuhan lehon magogo di hami hahi pason dohot haporsion natogu menghadapi pandemi COVID-19 siaon. Porsiado hami Tuhan hodo roti hanguluani. Hodo napaturehon ngulunami, marmuduhon ngulunami disude panggul mito ning ngulunami. Dada hanguluan pardagingon sabing dipatureho di hami. Alai ngolu partodioni nasaleleng nilelengi do Tuhan dipatupaho di hami. Atong mulai atema disude dengga di basam. Di bodarion Tuhan paluas mahami mamulus borngi ahulumon mardonga toko hami Tuhan toktong di bagasan las niroha jala ramoti mahami di bornginon dungoy hami sugut Tuhan asabu hami melanjutkan sudah akad tugas-tugas tanggung jawab nami nangpe di bagasan gale di pardagingon di parsahiton deba ruas ni kuriam pargogoy nasida padungo nasida di haporsona toktong maka porsay hari-hari di nguluna atong saha di homahami Tuhan pamatan ng kodinami mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami moliate marohan nami diho. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 622 ayat sada sahat kode 2 pasahat tutangamu las tapapung mapeleta.
Mandok Mahita di Tanyang Alea Manami. Alea Manami na di Panua Gicang, sai penerbadiama kuarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di Panotongawon songona di Panua Gicang. Ehon matu hamis sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami, son panisa nami, dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami togi untuk pangucunan, palua mahamis yan pangago, ayhon na punah hajaon, dohod hagugoon, rodi hasangapon, salileng nilileng na. Amen. As ni rohani Tuhata Yesus Kristus, tolong ni rohani bata ama, do parsauran itu di perbadiama, nama dongani hamu saluhutna. Orasma dihita salahuna, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Horas. Ora. Horas Madita San. Horas semua horas. Horas Madita. Selamat malam, malam baik, sehat-sehat. Sehat semua, sehat semua, sehat semua, sehat semua. Malam Mama. Malam. Nama siapa? Semangat semua, semangat. Semangat, Mang. Semangat semua. Bersehat. Terima kasih untuk para petugas yang sudah Ya. melayani. Terima